Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, halo selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam program khusus dari Batam TV, tentunya program dialog khusus edisi hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Pemirsa, seperti biasa, 1 jam ke depan kami akan menemani Anda tentunya membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan pada sore hari ini. Ya, pemirsa Batam TV, dialog khusus kali ini penuh wawasan tentunya mengenai industri yang berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Kita akan membahas tentang Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai PPGI. Nah, tahukah Anda bahwa PPGI bukan hanya sebuah perkumpulan biasa, ya, tetapi juga merupakan organisasi resmi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pemirsa, PPGI ini memiliki peran yang sangat penting sekali ya dalam menghubungkan dan mewakili para pemain utama dalam industri gadai di Indonesia. Namun pertanyaannya pemirsa Batam TV, sebenarnya PPGI itu apa begitu ya? Nah, kita akan membahas selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan tema kita pada sore hari ini, Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia atau PPGI. Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa juga pada sore hari ini. Kita sudah menghadirkan Ketua PPGI Perwakilan 2 Kepri, Riau Daratan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Yaitu kita sudah kehadiran Bapak Iwan Gunawan. Betul ya Pak ya? Selamat sore Bapak Iwan. Sore. Apa kabar Pak Iwan? Baik Mas. Baik, Bapak, kita ucapkan selamat datang di studio Batam TV dan tentunya kita akan membahas tentang Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia ini ya Pak ya. Dan tentunya juga pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada sore hari ini juga mungkin ingin tahu sebenarnya PPGI ini atau Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia ini apa sebenarnya dan ada apa saja di dalamnya itu. Begitu ya Pak. Mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Iwan untuk menyapa pemirsa Batam TV sore hari. Silakan Pak. Oke, selamat sore semua pemirsa Batam TV. Perkenalkan, saya Iwan Gunawan, saya Ketua Perwakilan Sumatera II. Jadi ruang lingkup saya adalah Batam, Riau Daratan, Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dalam hal ini saya mewakilkan PPGI. PPGI itu apa? PPGI itu adalah Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia. Kita berdiri itu sebetulnya setelah ada POJK di 2016. 2016 kita sempat mewacanakan karena bentuknya POJK, maka kita dikasihkan amanah untuk membuat asosiasi. Baik. Jadi di 2018 itulah akhirnya PPGI itu resmi dan telah terregister di OJK. Oke. Nah, untuk di Batam sendiri itu kita mulai terbentuk itu sejak di tahun 2021. 2021 pertama kali itu kita hanya ada 8 perusahaan gadai, termasuk perusahaan pegadaian yang punya BUMN. Nah, sampai hari ini untuk Kepri aja lebih kurang udah ada 14 perusahaan gadai. Jadi selama 2021 sejak kita terbentuk untuk Kepulauan Riau sampai hari ini udah bertambah sekitar 5 perusahaan gadai. Jadi kita bukan perusahaan gadai swasta, tapi kumpulan kita juga ada perusahaan pemerintahan, itulah PT Pegadaian. Ini maksudnya seperti apa ini? Bukan perusahaan swasta, tapi di dalamnya ada. Itu ada. Jadi itu? PPGI itu adalah Perkumpulan Perusahaan Gadai ini. Jadi sejak 2016 kan OJK telah memberikan kesempatan kepada perusahaan gadai swasta untuk berdiri. Baik. Nah, PPGI itu terbentuk atas inisiasi juga PT Pegadaian. Jadi PT Pegadaian itu adalah salah satu di dalam wadah PPGI-nya ini. Jadi kita bukan perkumpulan yang di luar perusahaan gadai pemerintah. Jadi perusahaan gadai pemerintah juga termasuk di PPGI. Jadi PPGI itu ya semua perusahaan gadai di Indonesia yang digabung di dalamnya. Jadi nggak ada sekat antara swasta dengan pemerintah, enggak. Kita jadi satu wadah besar di PPGI-nya itu. Baik, tadi Pak Iwan menyebutkan bahwa PPGI ini muncul di Batam itu pada tahun 2021. Iya. Nah, itu kalau kita flashback kembali itu waktu gencar-gencarnya COVID-19 tuh, Pak. Betul. Nah, ini apakah memang tujuannya seperti itu PPGI muncul atau bagaimana nih Pak Iwan? Enggak.
PPGI dulu pertama kali waktu sejak 2016 kan terbentuk nih. Oke, udah ada inisiasi 2018 itu terbentuk secara resmi. Nah, dulu kita di bawah naungan Medan. Oke. Jadi dulu ada PPGI Sumatera itu semua base-nya ke Medan. Baik. Tapi sejak 2021 setelah kumpul banyak nih udah ada 8 perusahaan swasta nih. Nah, pusat di Jakarta bilang, "Oh, oke. Yang di Batam kita pisahkan dari Medan." Jadi terbentuklah perwakilan Sumatera 2. Ya, Sumatera 2 itu adalah dari Batam sampai ke Bangka Belitung. Nah, itulah sejarahnya bisa terbentuknya PPGI perwakilan Batam. Tapi kalau PPGI pusatnya 2018 sudah terbentuk. Sudah resmi. Kalau kita sih di yang Kepri ini 2021. Di Kepri apakah ada di Batam saja atau ada di luar Batam tuh di Kepri ya Pak ya? Kepri ya, karena ke Sumatera 2 itu karena saya home base-nya di Batam, jadi sayanya di Batam. Tapi saya ruang lingkup saya dari Batam, Riau, Daratan, Sumatera Selatan, Palembang, Jambi sampai Bangka Belitung. Ya. Cuman ya bisa saya update terakhir di Pekanbaru itu awal bulan udah ada lagi satu perusahaan gadai swasta di Pekanbaru. Jadi sekarang ini udah ada 14 di Kepri sendiri, satu di Pekanbaru. Untuk ruang lingkup saya ya. Jadi akan menyusul itu adalah yang kemarin saya sempat jumpa dengan pengusaha di Jambi sama di Palembang, mungkin moga-moga akhir tahun ini akan buka juga di Palembang dan di Jambi. Baik, nah Pak Iwan, kami juga ingin mengetahui nih Pak, ini sebenarnya bagaimana peran utamanya ini Pak dalam industri gadai Indonesia di perkumpulan perusahaan gadai Indonesia ini, Pak Iwan? Peranan kita sih ya gadai itu termasuk bisnis yang paling lama ya. Udah dari zaman dulu udah sering gadai barang. Sudah jadi, ada ya pasti. Sudah ada. Jadi kita sih mau meliterasi ke masyarakat bahwasanya kita ada nih selain pegadaian pemerintah, kita ada nih namanya gadai swasta yang juga diawasi oleh OJK. Ya literasinya ya kita membuat masyarakat tahu jangan deh gadai-gadai ke tanda kutip rentenir atau penghijauan yang lain-lain. Itu kan itu gimana ya kalau kita ngomong kalau ada masalah di pihak mereka, konsumen ini nggak ada perlindungan. Betul, nggak ada perlindungan konsumen maksudnya. Betul, tidak ada perlindungan konsumen, tidak ada perlindungan hukum. Sedangkan kalau di tempat kita kan konsumen juga bisa nyaman nih. Konsumen nyaman dan juga merasa enak karena kalau ada apa-apa konsumen masih ada perlindungan hukum. Baik dari sisinya OJK atau dari sisi yang lain. Nah, jadi ada misalnya ada gadai swasta nih yang bandel nih. Boleh aja konsumen lapor ke OJK, kan ada perlindungan hukumnya. Tapi kalau yang tidak resmi ini timbul masalah, dia mau lapor kemana? Tidak ada perlindungan konsumen di sana. Kalau kita sih boleh sih, karena kan kita diawasi OJK nih. Jadi kalau ada masalah ya konsumen bisa samperin OJK. Oh, ada ini agak masalah nih. Disitulah intinya daripada dia nanti larinya ke yang ilegal. Nah ini respon dari PPG sendiri yang tidak resmi ini seperti apa nih? Kita kita berusaha menggandeng sih, supaya mereka itu mau bergabung ke kita, mau juga berizin ke OJK, sehingga mereka juga punya payung hukum. Kebanyakan dari pihak yang saya jumpain ya, yang belum resmi ini mereka terkendala, mereka ada gimana ya? Mereka takut nih, segan nih, merasa susah nih ngurus izin. Sebetulnya ngurus izin nggak susah. Sepanjang kita mengikuti regulasi yang ditetapkan OJK. Karena OJK juga memberikan guidance petunjuk nih sesuai dengan POJK Pegadaian yang 2016 ya, kita ikutin aja alurnya, kita ikut aja flow-nya. Perizinan itu nggak susah, cuman niat kita gimana untuk ngurus izin. Itu sih. Tapi bagaimana masih ada yang bandel tuh seperti apa ini Pak? Kalau menurut Pak Iwan Gunawan sendiri. Kalau yang bandel sih cuman bisa kita sampaikan 2023 ini telah keluar undang-undang P2SK, jadi undang-undang penguatan sektor keuangan. Nah di situ juga ada
pasal-pasal khusus nih untuk yang bandel-bandel. Oke. Mungkin bisa dilihat sih ada apa sih Iya. sanksi-sanksi dari di undang-undang tersebut. Pihak OJK juga udah mulai melakukan penetrasi sosialisasi ke masyarakat mengenai P2SK itu. Kita juga kena sosialisasi di dalamnya itu apa sih. Oke. Nah, di situ jelas untuk yang bandel itu sanksinya apa. Oke. Jadi ada sanksi hukumnya, ada sanksi apanya itu ada semua di sana. Oke, sudah jelas di sana Udah jelas, ya Pak ya. ya, udah jelas. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak Iwan, ini mungkin juga mewakili dari masyarakat Kota Batam yang mungkin belum terlalu familiar nih Pak dengan perusahaan perkumpulan perusahaan Gadai Indonesia ini. Nah, mungkin mereka kalau mengetahui bahwa perkumpulan perusahaan Gadai Indonesia ada kata gadainya. Nah, sedangkan untuk kantor pegadaian juga ada. Ini sebenarnya perbedaannya apa nih Pak? Apakah ada bedanya gadai sama pergadaian ini gitu maksudnya dari PPGI sama kantor pegadaian? Itu bagaimana cara untuk memberitahukan? Perbedaan nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada sih. Kita sama-sama menggunakan hukum gadai. Oke. Kita sama-sama kiblat kita adalah POJK. Oke. Jadi perbedaannya nggak ada sih. Cuman mungkin perbedaan kalau pihak pegadaian BUMN itu usianya udah lama nih. Jadi mindsetnya masyarakat, kalau kita mau gadai barang di kantor pegadaian, tapi alternatif lain adalah gadai swasta nih, yang udah ada 12 titik nih 12 perusahaan yang ada di Kepri. Kalau titik nih lebih kurang ada 20 titik nih. Nah, boleh sih sebagai alternatif lain. Ayo ke gadai swastanya itu, selain untuk pegadaian BUMN. Kalau misalnya sekarang kan dominannya kan kalau mindset orang kita mau gadai emas nih, kita ke kantor pegadaian. Nah, tetapi kantor pegadaian swasta juga bisa terima emas. Begitu. Bisa terima emas, bisa terima elektronik. Contohnya Mas Putra mau gadaikan handphone nih, bisa ke gadai swasta nih, boleh tinggal bawa handphonenya, bawa syarat-syaratnya, tinggal ngisi form dengan waktu lebih kurang 15 menit. Setelah ditaksir angkanya berapa itu bisa langsung cair. Untuk prosesnya apakah sama dengan menggadaikan barang di kantor pegadaian atau bagaimana, Pak Iwan? Kalau proses itu lebih kurang sama sih. Proses lebih kurang sama. Yang jadi kalau bisa dibilang sih, setiap perusahaan punya sisi pelayanan masing-masing. Pegadaian BUMN ada sisi pelayanannya, gadai-gadai swasta juga ada sisi pelayanan. Ya, yang kita bedakan cuma sisi pelayanannya sih. Gimana ada yang di sini pelayanan tepat, ada di sini pelayanan agak lambat sih. Ada di sini mufti saklek dengan item-item yang harus dipenuhi. Kalau di sini bisa sih item-item tersebut bisa dianggap diabaikan. Ataupun di sini jam kerjanya sampai sekian. Kalau di sini jam kerjanya bisa lebih long term. Jadi lebih bisa menggrab masyarakat yang mungkin akan gadai itu di atas jam 5 atau di atas jam 6 gitu sih. Artinya PBGI ini hadir untuk saling melengkapi. Betul sekali, Pak ya. Betul sekali. Jadi seandainya kita nggak ada sistemnya bahwanya kita saling memakan diri sendiri sih. Kita saling mengisi sih antara pegadaian swasta dengan pegadaian pemerintah, kita saling sharing sih. Kita saling mengisi lah. Mengisi blank spot kita di mana. Dan tentunya untuk perusahaan yang mungkin sudah tergabung di perkumpulan perusahaan Gadai Indonesia ini adalah yang sudah resmi, yang sudah diakui. Nah, ini kadang-kadang juga ini mungkin masyarakat Kota Batam bingung nih. Jadi saya ini sudah mulai muncul PPGI ini, saya enaknya kemana nih? Ke kantor pegadaian atau ke PPGI ini, Pak? Sama sih. Misalnya bingung gitu sebenarnya masyarakat Kota Batam nih, Pak. Silakan, Pak. Pegadaian juga PPGI juga, pegadaian pemerintah juga bagian dari PPGI sih. Jadi nggak ada namanya perbedaan mau mufti ke pegadaian swasta atau pegadaian pemerintah, itu sama aja sih. Ya balik lagi saya bilang yang kita fight, yang kita tonjolkan itu adalah sisi pelayanan. Sisi pelayanan, bukan sisi fight-fightan. Itu kita grab konsumen itu dengan berantem enggak. Kita udah di antara anggota, saya udah ngomong. Yang kita jual itu pelayanan. Bukan kita jual,
bunga sekian enggak. Yang kita jual adalah pelayanan. Kita memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oke. Dan tentunya juga mendapatkan perlindungan konsumen yang sama ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Berarti tidak ada perbedaan dari kantor pagi. Oke, baik. Nah, selanjutnya satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke pariwara nih Pak. Boleh. Mengenai kontribusi terhadap industri dan ekonomi nih Pak. Dalam konteks perekonomian Indonesia nih Pak, bagaimana PPG ini berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha dan menciptakan lapangan kerja? Kalau untuk ini, kalau mungkin ya saya bisa jawab, menciptakan lapangan kerja. Dengan makin banyaknya gadai swasta, otomatis kita makin banyak terima pegawai. Otomatis kita juga menciptakan lapangan kerja di sana. Nah, kalau visi misinya kebanyakan dari gadai swasta itu adalah untuk menunjang UMKM. Jadi kita akan membantu masyarakat yang butuh dana cepat. Kita menyadari nih, sektor perbankan mungkin kalau masyarakat butuh dana kan prosesnya ada A, B, C, D yang cukup digit ya. Mungkin kita mengisi di situ. Karena pihak perbankan kan dia nggak mau tahu masalah yang minjam itu untuk UMKM atau untuk mikroekonomi. Kalau pegadaian itu dia maksudnya di mikroekonomi. Kita masuk ke lapisan bawah yang orang butuh dana cepat dan nilainya juga nggak gitu besar. Nah, kita masuk di sana. Ada di tahap kita itu di pasar di sana. Jadi kita membantu yang di segmen di sana. Jadi kita pegadaian itu lebih condong ke sektor mikroekonomi. Kita membantu di sana. Artinya apakah moto, kita berbicara tentang moto nih Pak, seperti moto kantor pegadaian nih, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di kalau PPG sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sama atau bagaimana? Kalau PPGI motonya itu karena kita perkumpulan ya, motonya kita itu bersama maju untuk bersama sih. Kalau perusahaan saya sendiri, saya punya moto adalah solusi dana terpercaya di tempat saya sih. Kalau di perkumpulan sih motonya ya moto kita tadi kebersamaan. Kita nggak ada moto yang, kalau pegadaian kan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu udah mindsetnya udah ke kantor pegadaian ya Pak ya. Baik, luar biasa. Ini sangat menarik pemirsa Batam TV. Kita akan melanjutkan kembali untuk sesi berikutnya ya, sesi kedua kan kita ke pariwara terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Menikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Ya, kita kembali lagi pemirsa dalam program Bela Khusus dengan tema kita pada sore hari ini Perkumpulan Perusahaan Garuda Indonesia atau PPGI, dan kita masih kehadiran dari Ketua PPGI perwakilan 2 Kepri, Riau Daratan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, yaitu Bapak Iwan Gunawan. Nah, tadi di segmen yang pertama kita sudah perkenalan terlebih dahulu pemirsa Batam TV ya, sebenarnya PPGI itu seperti apa dan visi misinya juga seperti apa dan apa manfaatannya untuk gadai untuk masyarakat Kota Batam tentunya. Nah, untuk segmen kita kali ini kita ingin lebih mengetahui lagi ini, mungkin ada yang bisa disebutkan oleh Pak Iwan Gunawan sendiri nih Pak, dalam program-programnya nih Pak dari PPGI sendiri, apakah ada program-program yang mungkin bisa memberikan dampak positif atau juga pada industri gadai dan ekonomi nasional sendiri, Pak Iwan Gunawan, silakan Pak. Kalau program khusus kita sesuai dengan arahan dari pihak OJK, kita ada lakukan bulan inklusi keuangan. Bulan? Inklusi keuangan. Inklusi keuangan. Jadi tugas kita adalah melakukan literasi masyarakat. Oke, itu seperti apa itu Pak? Memberikan suatu pandangan, pengetahuan. Apa sih itu gadai? Oke. Apa sih beda antara gadai swasta yang resmi dengan gadai swasta tapi tak resmi? Oke. Jadi kita memberikan satu pandangan bahwanya ya ayolah melakukan transaksi gadai itu ke yang resmi. Oke. Karena tadi yang kita bahas adalah yang resmi itu ada pelindungannya ke konsumennya. Oke. Yang non resmi ini pelindungannya tidak ada. Konsumen kalau ada masalah dia mau larinya kemana? Oke. Kalau yang resmi, dia ada masalah, timbul masalah, dia akan larinya ke ada pelindungannya, OJK ataupun lembaga pelindungan konsumen, itu boleh. Jadi akan dilakukan mediasi. Oke. Kalau ada masalah, ya akan dimediasi di sana. Kita akan ditemukan dengan pihak konsumennya, pihak OJK akan melakukan mediasi di sana. Karena di OJK itu ada satu bagian khusus untuk pelindungan konsumen. Semua nasabah yang melakukan transaksi keuangan dia ada satu bagian yang untuk bagian pelindungannya. Oke. Tapi terkadang Pak, kalau kita ketahui juga ada mungkin juga ada banyak sekali masyarakat Kota Batam mungkin yang tidak tahu nih Pak ya, mana yang resmi mana yang tidak begitu. Nah, mereka tuh bingung tuh sebenarnya mau kemana gitu loh. Dan mereka juga nggak tahu nih dari kantor gadai ini yang resmi ini seperti apa. Itu harusnya bagaimana nih untuk masyarakat kalau Batam sendiri? Kita yang resmi itu biasanya kita berani menampilkan logo. Satu, logo kita nggak boleh pakai logo, kita pakai terdaftar dan diawasi OJK. Itu satu. Kita ada pakai logo PPGI. Karena setiap perusahaan gadai swasta yang resmi itu otomatis menjadi anggota asosiasi, anggota perkumpulan. Udah tuh kita ada logonya Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Keuangan. Itu ada. Jadi ada 3 logo itu sih yang resmi biasanya. Dan biasanya yang resmi itu di dalamnya itu udah tertata dengan baik, baik dari sisi gedung, layout, lalu flow-nya, kita melakukan SOP apa, itu ada sih. Jadi ada flow khususnya yang resminya ya. Jadi nggak ada asal-asalan sih, karena waktu kita pengajuan ke pihak OJK juga akan melihat layout gedung kita, akan melihat SOP kita, akan melihat
flow kita. Jadi sebelum itu diokekan, maksudnya diberikan izin oleh OJK, OJK akan melihat SOP kita, dia akan melihat layout gedung kita, dia akan melihat flow kita semua. Jadi kalau yang resmi ya akan menjalankan stepping-steppingan itu semua. Nah, ini bagaimana dengan yang belum resmi sama sekali nih Pak? Apakah dari PPG sendiri melakukan pendekatan dengan yang belum resmi ini atau bagaimana? Menarik ke supaya menjadi resmi? Ya, atau bagaimana? Kalau yang belum resmi itu ya dengan kesempatan ini ya saya juga akan mengundang, ayo bergabung dengan kita. Jadikan kita resmi. Jadi supaya bisa nyaman nih. Bisa nyaman dan juga penetrasi ke masyarakat juga lebih enak sih. Karena dengan adanya keluarnya undang-undang P2SK yang baru ini, ya itu akan agak trigger ke yang ilegal, yang nggak non-resmi itu agak trigger ke sana lebih kuat sih ke sananya. Baik. Kita masuk ke segmen untuk peran pendidikan finansial nih Pak ya. Untuk pendidikan finansial yang mungkin menjadi salah satu fokus penting nih Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak PPGI sendiri memastikan masyarakat ini memahami benar prinsip dan manfaat layanan gada itu seperti apa? Kalau untuk pendidikan finansial ya, saya cuma bisa mengatakan kalau kita melakukan gada itu ya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita ya otomatis ya bukan semata-mata gada itu untuk gaya hidup atau apa begitu ya Pak ya. Ya kalau bisa sih untuk namanya untuk usaha yang produktif karena kita kan lebih condong untuk mendorong UMKM. Jadi janganlah untuk sesuatu kebutuhan yang konsumtif. Konsumtif sih. Kalau saran saya sih ya gunakan momen gada itu untuk melakukan sesuatu yang produktif. Jadi supaya uang itu atau dana itu bisa terpakai dengan tepat sasaran. Jangan saya pingin beli handphone baru, saya gadaikan handphone lama saya. Jangan sih. Kalau saran saya, kalau misalnya saya punya sesuatu nih yang butuh untuk produktivitas. Saya juga ada konsumen sebagai contoh, dia gadaikan handphone dia pagi hari. Dia untuk ngambil barang nih, untuk nebus barang itu siang hari, sore hari dia udah tebus barang gadaian dia. Jadi ya kalau saran saya ya gunakan pola itu, gunakan dana yang terpakai itu untuk sesuatu yang produktif, untuk menghasilkan, bukan untuk sebagai konsumtif. Ya itu yang tadi saya contoh, dia gadai pagi, siang dia ngambil barang, sore dia udah tebus lagi karena dia udah dapat margin atau keuntungan dari dia ngambil barang tersebut di siang hari. Artinya pada saat masyarakat datang nih Pak, misalkan ya ke salah satu kantor atau perusahaan dalam PPGI ini, memang akan ditanyakan seperti itu. Untuk apa sebenarnya untuk digadai? Seperti itu betul. Ya Pak ya? Kita untuk proses alurnya gadai itu kita melakukan 2 profiling. Kita akan lakukan profiling konsumen. Profiling konsumen itu apa? Kita mau tahu dia siapa. Konsumen itu siapa? Betul nggak konsumen ini domisili di Batam? Betul nggak konsumen ini betul-betul konsumen? Kedua, kita akan lakukan profiling barang jaminan. Betul nggak barang ini adalah barang kepunyaan konsumen? Kita akan menghindari barang ini bukan barang kepunyaan konsumen. Dia gadai tapi barang orang. Itu kita tidak boleh juga. Karena artinya barang itu harus ada datanya juga Pak? Betul, barang itu harus milik konsumen. Bukan barang itu, misalnya Mas Putra nih gadaikan barang Mbak orang Siti. lain gitu ya? Nggak boleh. Dia mesti barang Mas Putra yang gadaikan. Jadi kita akan lakukan 2 profiling. Profiling konsumen sama profiling barang jaminan. Betul nggak barang jaminan itu adalah kepunyaan konsumen kita? Itu yang kita ukur. Jadi yang tadi tanya keperluannya untuk apa, ya itu dari profiling konsumen ini kita tahu itu keperluannya untuk apa. Jadi bukan semata-mata kita langsung ngasihkan pinjaman untuk mereka. Ada prosesnya juga ya Pak? Prosesnya itu kita ikutin. Kita ikuti profiling konsumen, kita akan ikuti profiling barang jaminan. Artinya apakah ada batas waktu juga nih Pak kita menggadaikan dan kapan akan ditempuh seperti itu? Apakah ada batas waktunya juga? Kalau batas waktu sesuai dengan POJK adalah 4 kali 30 hari.
Jadi konsumen itu bisa melakukan pegadaian itu selama 4 kali 30 harinya 4 bulan. Jadi dengan barang yang sama itu konsumen bisa gadai 4 bulan. Setelah 4 bulan kita akan lakukan proses penaksiran lagi. Seperti apa itu? Jadi gini, tadi kan saya bilang kita profiling barang jaminan. Jadi kita akan melakukan penaksiran nih. Handphone ini harganya berapa? Setelah 4 bulan kita akan taksir ulang lagi. Handphone ini harganya udah berapa di 4 bulan berikutnya. Karena kan bisa jadi handphone ini harga turun. Jadi setiap 4 bulan kita akan lakukan penaksiran ulang. Emas juga sama. Bisa jadi hari ini emas harganya 1 juta. Kita nggak tahu 4 bulan lagi emas 1 gram berapa. Bisa jadi emas 1 gram jadi 1,2. Jadi kita akan mengikuti harga terakhir berarti ya Pak ya? Jadi setiap 4 bulan, konsumen boleh perpanjang terus sih, boleh sampai berapa lama pun boleh, tapi setiap 4 bulan kita akan melakukan taksir ulang. Jadi kita akan proses ulang lagi. Harga itu jadi berbeda setiap 4 bulan. Itu sih. Baik, artinya memang khusus memang untuk terutur untuk yang harga terakhirnya begitu betul, ya Pak ya? Betul. Jadi kita juga nggak mau satu sisi rugi. Kita maunya win-win solusi. Jadi sisi konsumen juga win, sisi kita juga win. Jadi kita juga nggak mau harga itu harga sepihak. Kita wajib, karena kan tadi proses profiling sama proses barang jaminan, kita menentukan harga barang itu konsumen juga mesti tahu. Bukan kita sepihak, misalnya harga handphone ini harganya 500.000 nih, padahal di pasaran harga 1 juta. Kita nggak boleh sepihak bilang itu harga 500.000. Kita mesti tanya ke konsumennya, Pak, Bu, harga taksiran saya sekian nih. Bapak Ibu mau nggak ngambil dengan harga sekian? Kalau mau, ayo kita lanjut ke proses berikutnya. Kalau Bapak Ibu nggak mau, ya mungkin kita belum jodoh. Mungkin bisa jadi negosiasi dengan pemutus kredit. Kita ada pemutus kredit. Jadi bisa negosiasi di sana. Berarti ada pemberitahuan terlebih dahulu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi bukan penentuan harga barang jaminan itu sepihak, enggak. Penaksir cuman memberikan rekomendasi nih, harga taksiran saya sekian. Kalau konsumen terima, kita jalan. Jadi kebanyakan sih ada yang konsumen merasa, harga taksiran 1 juta nih, saya cuma mau pakai 500.000 aja. Boleh sih, tapi konsumen juga harus memberikan tanda ke kita bahwanya dia nggak mau ngambil batas maksimal. Karena kita diawasi OJK kan jadi temuan nih, kenapa konsumennya nggak mau ngambil harga maksimal, dia mau ngambilnya harga di bawah. Itu pun mesti kita klarifikasi dengan konsumen, kenapa dia mau ngambil harga di bawah, bukan harga yang kita berikan. Baik. Nah, Bapak tadi menyebutkan juga bahwa untuk PPGI ini menjual pelayanan ya Pak ya? Betul. Nah, kita ingin mengetahui juga nih Pak Iwan Gunawan nih, sebenarnya apa tantangan utama yang mungkin pernah atau sedang dihadapi PPGI sendiri dalam memastikan kualitas dan relevansi yang layanannya itu gitu Pak? Tantangannya ya, kalau sisi pelayanan ya, banyak sih konsumen itu yang tantangannya ya, membawa barang itu bukan milik dia. Itu tantangan kita. Kita mesti tahu barang itu milik dia apa enggak. Jadi yang sering kita alami itu adalah perhiasan. Nah mungkin bisa Bapak jadi contoh nih Pak, gambaran cerita mungkin untuk yang sedang menyimak jadi kita. Bisa jadi dia bawa perhiasan itu bukan milik dia. Milik misalnya milik pasangan dia. Dia gadaikan ke kita, cuma pasangannya nggak tahu. Itu sering kejadian. Jadi kita ada mitigasi resikonya. Jadi sekarang ini kita udah mulai ambil pola ya, minimal dia harus bawa surat pembelian barang itu sebagai pegangan kita bahwa itu milik dia. Dan kita akan biasanya kan sekarang itu toko-toko emas kan udah cantuman nama nih siapa yang punya ya, kita cocokkan dengan nama yang bersangkutan. Itu sih dominannya. Kalau untuk elektronik ya, elektronik kayak handphone ya, kita akan melihat isi dalamnya. Contohnya paling simpel, kita akan lihat galeri dia. Ada nggak foto bersangkutan di dalam? Contohnya Mas Putra nih mau gadaikan ke saya, tapi di galeri Mas Putra saya nggak ada foto sama sekali. Otomatis saya
curiga nih. Oke, ini bahan barang kita atau curian atau bagaimana? Betul begitu sekali. ya? Atau punya kakak yang di Atau, rumah iya, dibawa iya, ke sini iya, untuk iya. gadai, walaupun kondisi lengkap, kotak lengkap kan, tapi ya kok galerinya Mas Putra nggak ada. Jadi kita jadi bisa jadi pertanyaan, atau Mas Putra nggak suka foto kan juga bisa. Iya. Itu salah satu mitigasi risiko yang kita lakukan sekarang ini. Oke, nah ketika ada momen seperti itu Pak Iwan Gunawan, apakah memang hasil akhirnya tidak bisa digadaikan atau memang ada solusi lain Pak Iwan? Kalau misalnya tadi saya sampaikan itu kita akan mengatakan ke konsumen ini bukan barang Anda. Dan kita juga menghindari kalau kita tahu KUHP 480 penadah, nah itu kita menghindari sana. Jadi kita nggak akan mau menerima barang gituan. Karena kita udah merakan tadi saya bilang kita akan lakukan 2 profiling nih, profiling konsumen, profiling barang jaminan. Nah itulah dari salah satu sisi profiling barang jaminan. Kita harus memastikan bahwasanya barang itu betul-betul barang kepunyaan yang bersangkutan, bukan barang orang lain. Walaupun itu punya pasangan dia. Kalau misalnya punya pasangan dia, kenapa bukan pasangan dia yang datang ke tempat kita? Betul, itu memang dipertanyakan pasti ya Pak ya. Betul sekali. Kita menghindari hal-hal itu sih. Karena kalau misalnya timbul masalah perlindungan konsumen, ya kita bisa jawab. Misalnya kita ada bentuk mediasinya, ya kita bisa, oh ini SOP kita, kita udah lakukan ini, kita udah lakukan mitigasi ini. Memang bisa kebobolan sih, tapi ya kita lakukan terbaik di sana. Jadi saran dari Bapak Iwan seperti apa nih Pak? Saran saya kalau misalnya betul-betul punya pasangan, ya pasangannya aja datang ke perusahaan gadai, jangan kitanya. Jadi supaya lebih enak. Dan PPGI juga tidak mau ngambil resiko ya Pak ya? Betul, kita semua tidak akan mengambil resiko di sana. Artinya gadai sendiri, barang sendiri, dan tentunya barang itu juga punya data-datanya bahwa itu memang punya Anda pemirsa Batam TV ya kan? Baik Pak. Nah selanjutnya Pak Iwan Gunawan, untuk hubungan dengan anggota nih Pak. Maksudnya adalah bagaimana PPGI ini mendukung pertumbuhan dan keberhasilan anggotanya dalam industri gadai ini Pak. Dan apakah ada program pengembangan profesional yang ditawarkan begitu? Kalau untuk anggota asosiasi sih selama ini kita sering kopi bareng nih. Setiap bulan kita sering lakukan kopi bareng. Udah itu kemudian kita kan ada buka kelas khusus nih untuk penaksir. Jadi semua penaksir yang ada di perusahaan gadai, baik pegadaian swasta sama pegadaian pemerintah, itu wajib sertifikasi. Dan itu dilakukan oleh PPGI Pusat. Jadi kita ada lembaga pendidikan sertifikasi. Ada pelatihannya juga mungkin ya Pak ya? Khusus untuk penaksir. Jadi semua penaksir itu sudah punya standarisasi semua. Jadi bukan sembarangan ya Pak ya? Bukan sembarangan. Jadi setiap penaksir itu punya standarisasi. Jadi contohnya kayak emas, kayak elektronik itu udah ada standarisasi. Jadi Mas Putra juga nggak usah takut. Oh, saya mau gadai emas nih. Nanti proses penaksirnya itu beda nggak dengan naksirnya pegadaian BUMN? Sama. Jadi standar kita sama. Jadi standarnya BUMN sama standarnya gadai swasta itu sama. Semua sama sih. Jadi kita ada kelas khusus untuk pelatihan. Jadi kita juga bedakan antara pelatihannya EKL elektronik dengan pelatihannya emas. Kita bedakan. Jadi ada kelas khusus untuk mereka. Nah tapi bagaimana nih Pak dari PPGI sendiri? Mungkin kan kita mengenal bahwa manusia tidak luput dari kesalahan nih Pak, kekhilafan gitu. Nah, dari PPGI sendiri ini bagaimana memastikan bahwa anggota ini tetap mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh OJK sendiri? Kalau itu kan kita juga, kalau pihak asosiasi kan kita tidak bisa incas ke dalamnya. Cuman kita cuma bisa menyarankan kepada anggota. Karena anggota, kebanyakan yang anggota itu termasuk key person di perusahaan. Tanda kutipnya ya selain komisaris, direksi lah yang menjadi perwakilan perusahaan-perusahaan. Ya jadi himbauan kita ya kepada key personnya itu. Ini sih gadis OJK, ayo ikutin, jangan sampai kena sanksi dari OJK, jangan kena teguran dari OJK. Ayo jadi kita cuma bisa menyarankan, ayo nih kan yang kita doktrin key personnya, ya moga-moga key personnya itu akan doktrin ke
perusahaannya. Kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa langsung masuk, kan kita nggak punya wewenang untuk masuk ke dalam. Kita cuma bisa kasih masukan ke key personnya itu. Oke, baik. Nah, tadi di awal Pak Iwan mengatakan bahwa di Batam ada berapa Pak? Yang sudah berapa? 14. 14. Itu sorry, di Kepri 14. di Kepri 14 Pak ya? 14. Di Batam ada berapa? Batam ada 12. 12 di mana aja tuh Pak kalau kita boleh tahu? Di Batam itu ada namanya Asli Gadai. Oke. Asli Gadai itu ada lebih kurang 3 titik nih di Batam. Ada di Sepanas, Batam Center, sama di SP. Kedua itu ada Gadai Mulia. Itu perusahaan gadai swasta tapi ruang lingkupnya ada nasional. Jadi dia ada di beberapa provinsi. Yang ketiga ada Semangat Indo Pegadaian. Itu kantornya ada di Bengkong, ada di Batu Aji juga ada. Yang keempat, ya itu saya punya. Yang keempat itu saya punya Juragan Gadai, itu ada di SP sama di Batam Center. Yang kelima itu ada Prima Gadai, itu ada di Batam Center di Botania. Yang keenam ada Majesty Gadai, itu ada di depan BCS yang di pom bensin. Ketujuh ada Mega Mas Gadai, itu ada di SP. Kedelapan itu ada Solusi Mandiri, ada di Botania. Kesembilan itu ada Sukses Gadai yang ada di Botania juga. Udah itu ada Mitra Gadai, ada Solusi Mandiri. 11 ya, 12 itu saya lupa. Itu Pegadaian swasta, BUMN, jadi pas 12 di Batam. 2 itu ada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Multi Gadai dengan Master Gadai. Itu ada di Batu 8 bawah. Dan artinya semua pegadaian sudah resmi ya Pak ya? Sudah resmi. Apakah ada akan menyusul lagi nanti Pak? Akan menyusul lebih kurang ada, kalau saya dapat bocoran lebih kurang ada 3 lagi yang akan ada on proses di OJK. Oke, baik. Itu dia tadi alamat-alamat sudah disebutkan, mungkin bisa menjadi solusi Anda untuk menggadai pemirsa Batam TV ya. Baik, kita ke pariwara lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak.
sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus dengan sore hari ini dengan tema Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia atau PPGI, dan kita masih bersama Pak Iwan Gunawan selaku Ketua PPGI Perwakilan 2 Kepri Riau Daratan Jambi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Ya, di segmen yang pertama dan yang kedua kita sudah banyak sekali menggali dan mengenai PPGI ini, dan untuk segmen kita kali kita pasti ingin bertanya lagi bersama Pak Iwan. Kita belum puas pemirsa Batam TV ya. Dan Pak Iwan juga sudah siap untuk menjawabnya nih Pak. Nah, Pak Iwan, kita melanjutkan kembali nih Pak tentang Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia ini Pak Iwan. Nah, mungkin nih ya masyarakat yang sedang menyimak kita pada sore hari ini ingin mengetahui juga nih Pak, bagaimana nih Pak yang mungkin perusahaan ada rencana pengen membuat perusahaan gadai nih Pak ya. Nah, ini untuk bergabung atau resmi sesuai OJK itu seperti apa prosesnya dan bagaimana alurnya, atau juga yang ingin bergabung di dalam PPGI ini seperti apa Pak Iwan Gunawan? Oke, kalau perusahaan yang udah resmi diawasin dan OJK, berizin OJK itu otomatis akan masuk ke asosiasi PPGI. Otomatis ya. Otomatis, baik. Otomatis masuk ke PPGI dan otomatis akan menjadi anggota lembaga penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan. Jadi akan masuk ke dua asosiasi itu otomatis. Baik. Jadi kalau untuk proses ke perizinannya itu juga simple sih sebetulnya, nggak terlampau rumit, nggak terlampau susah. Bisa melakukan audiensi ke OJK. OJK sendiri akan audiensi. Ada beberapa stepping yang akan diikutin. Itu akan ada dijelaskan di POJK 2016 khusus pergadaian. Kalau misalnya berminat untuk masuk menjadi perusahaan pegadaian swasta resmi, ya boleh lihat di POJK 2016 mengenai pegadaian. Di situ lengkap sih, di situ lengkap apa sih yang harus di step awalnya. Itu lengkap ya. Nanti lakukan audiensi ke OJK, memperkenalkan nama perusahaannya, memperkenalkan nama direksi. Nanti akan ikutin aja flow yang ada. Mungkin itu prosesnya seperti interview atau bagaimana nih Pak Iwan? Enggak sih. Tahap awal sih cuma sebagai tiktokan pengenalan aja. Apa sih? Nah itu boleh kontak ke saya untuk mengetahui lebih lanjut. Kalau sampai saat ini sih masih ada dibuka untuk luang lingkupnya kota dan provinsi. Mungkin tahun depan itu akan ke provinsi, ruang lingkup kota mungkin akan dihilangkan. Jadi ya kalau bisa sih segera sih untuk mengurus izinnya. Biasanya menunggu berapa lama nih Pak disahkan resmi gitu seperti apa? Itu tergantung dari inisiatif kita ya, inisiatif kita. Itu saya nggak bisa pastikan berapa lama. Tergantung dari inisiatif kita, tergantung dari gimana kita tiktokan ya. Tiktokan, sorry bukan TikTok ya, maksudnya komunikasi dengan pihak OJK. Jadi harus segera sih beri feedback. Contohnya hari ini pihak OJK memberikan jawaban, oh masih kurang A, B, C, D, E. Ya kita harus cepat kasih feedback. Jawaban untuk A, B, C ini kita lengkapi. Itu prosesnya itu lebih kurang makan waktu 4 sampai 6 bulan sih. 4 sampai 6 bulan sih. Bisa lebih
tapi standarnya 4 sampai di atas 4 bulan biasanya. Ada yang sampai tahunan nih juga ada. Cuman tergantung gimana cara kita lakukan feedback ke OJK. OJK sih pihak OJK Kepri sangat welcome. Sangat welcome dan sangat komunikatif sih bisa saya katakan. Sangat menerima dengan tangan terbuka sih untuk perizinan sampai saat ini. Nah selama ini kita juga pengen mengetahui ini Pak Iwan Gunawan, dari respon dari masyarakat sendiri Pak yang sudah mungkin menggunakan jasa pelayanan ya di perusahaan gadai di dalam PPG ini. Apa respon dari masyarakat khususnya dari Bapak konsumennya? Konsumen responnya cukup bagus sih, bisa dilihat dari istilah kita repeat order. Konsumen yang lama yang akan melakukan gadai kembali itu juga cukup tinggi sih. Mereka repeat order apakah keenakan atau bagaimana nih Pak untuk gadainya ini Pak? Dalam kutip keenakan atau bagaimana ini Pak? Bisa jadi sisi pelayanannya bagus, bisa jadi mereka udah nyaman ke kita. Jadi seninya gadai itu adalah kita harus membuat konsumen itu nyaman, membuat konsumen itu repeat terus ke kita. Itu sih seninya gadai. Kita lebih susah itu adalah menggrab konsumen baru. Mungkin bisnis semua sama ya. Lebih susah menggrab konsumen baru daripada membina konsumen yang lama. Semua bisnis mungkin sama. Jadi seninya pegadaian itu ya, kita gimana cara maintenance sih, bukan maintenance konsumen kita yang ada. Jadi ya kita menciptakan repeat order. Itu kenapa? Susahnya kenapa? Perbedaannya itu susah seperti apa? Kita lebih enak. Mungkin semua bisnis sama ya. Kita lebih nyaman sih untuk memaintain konsumen daripada kita mencari konsumen baru. Kita mesti effort kita untuk contohnya nih, Mas Putra kenal saya. Saya lebih enak nawarkan sesuatu ke Mas Putra dibandingkan dengan orang yang belum kenal Mas Putra. Itu sih prinsipnya. Jadi ya kita maintain sih hubungan, maintain timbal balik di antara kita dengan konsumen kita. Nah, tapi apakah ada yang dilakukan oleh PPGI sendiri, misalkan nih dari bukan saya nih Pak ya, sudah sering sekali melakukan atau menggunakan jasa pelayanan gadai di PPGI. Nah dalam PPGI, nah sering sih, tapi tiba-tiba ini saya menghilang nih. Menghilang, maksudnya menghilang itu adalah tidak pernah menggadai lagi. Ini apakah ada pelaksanaan atau melakukan pendekatan kembali atau komunikasi kembali supaya ini bisa melakukan lagi nih ke PPGI sendiri nih, bagaimana? Jadi gini, setiap perusahaan itu harus ada namanya customer service. Ya seperti itu maksud saya. Setiap ada customer service ya, itu yang akan memaintain konsumen yang ada. Jadi harus bisa menjaga konsumennya. Nah, ya, seperti itu maksud saya. Ya. Saya nggak bisa mengatakan konsumen lari. Mungkin konsumen larinya ke gadai A, atau konsumennya larinya ke gadai B. Ya, di situ kan yang tadi awal kan dia bilang kita nggak fight mengenai yang lain-lain, kita fightnya pelayanan. Mungkin pelayanan di gadai A kurang nyaman nih. Konsumennya akan lari ke gadai B. Jadi ya saya sering ngomong ke anggota yang lain ya, kalian mesti legowo. Juga. Konsumen itu pindah-pindah itu mesti logo ya. Mungkin dari sisi kita yang salah ya. Mungkin dari sisi perusahaan kita yang salah. Atau mungkin membuat gebrakan terbaru mungkin. Betul. Ya Pak ya. Ataupun dia membuat kalau itu tergantung dengan perusahaan masing-masing ya. Kebijakan masing-masing ya Pak ya. Dia mungkin dia buat program khusus nih untuk konsumen dia, ataupun konsumen yang lama dia bebaskan biaya administrasi nih, atau dia memberikan rate bunga khusus nih. Itu kan udah kebijakan masing-masing, kita nggak bisa terlibat di dalam situ kan. Nah ini selanjutnya nih Pak, bagaimana nih PPGI sendiri untuk mempromosikan atau memperkenalkan kembali bahwa iya ada loh PPGI loh di Kepri ini atau di wilayah yang Bapak pimpin sekarang ini. Bagaimana Pak cara mempromosikan ini Pak? Kita kan akan lakukan literasi di mungkin minggu ini, karena berkaitan dengan bulan inklusi keuangan, kita mungkin akhir minggu ini kita akan melakukan gebrek pasar istilahnya. Jadi kita sesama anggota PPGI yang ada di Kepri ya, mungkin akan ada 13 perusahaan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Itu sudah atau sedang?
nanti di oke, akhir minggu ini kita akan beberapa titik di pasar tradisional kita akan masuk. Kita akan memperkenalkan selain adanya pegadaian BUMN, ada nih alternatif lain yaitu gadai swasta. Kita akan melakukan penetrasi. Udah tuh kalau untuk ke ke sektor keuangan lain, asosiasi lain itu kemarin sih waktu kita ulang tahun di bulan 5 kita sempat lakukan mini game nih. Mini soccer bersama dengan asosiasi yang ada di Kepri, asosiasi keuangan ya, bukan asosiasi keuangan yang di bawah OJK. Kita juga undang OJK, kita memperkenalkan diri nih, bahwasanya PPGI udah hadir nih di Kepri. Gadai swasta udah hadir nih, udah ada 14 perusahaan nih. Nah inilah kita udah hadir. Jadi kita udah mulai melakukan sosialisasi baik di asosiasi keuangan yang lain ataupun ke masyarakat sekitar sih yang ada di Kepri. Baik. Nah, ini selanjutnya Pak, apakah ada kemitraan atau mungkin kolaborasi dengan pihak-pihak yang di luar gadai PPGI ini, Pak? Kalau kita kolaborasinya itu lebih sekarang ya. Kalau sekarang sih lebih condong ke operasional gadai. Operasional gadai kita ada kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang memang berkaitan dengan bisnis kita ya. Kalau untuk lebih lagi mungkin itu tergantung kebijaksanaan dengan perusahaan masing-masing. Jadi kita nggak bisa doktrin, kamu mesti kerjasama dengan ini, enggak. Kita cuma memberikan penawaran nih. Contohnya adalah mengenai sisi hukum. Kita kan nggak mungkin mengatakan, kamu harus pakai kantor hukum ini atau kantor hukum ini. Itu kita nggak bisa pastikan. Kita nggak bisa doktrin. Kita cuma bisa, kalau mau ini bisa ke sini, mau ini bisa ke sini. Karena kan merekomendasikan atau bagaimana ini, betul, Pak? kita cuma merekomendasikan aja. Kita nggak bisa, saya nggak bisa mendoktrin kamu mesti pakai mesti lewat ini, nggak bisa. Berarti itu adalah langkahnya, kemudian program dalam waktu jangkau dekat atau pendek itu gebrek pasar tadi ya Pak Iwan ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau tadi kita sudah mendengarkan respon dari masyarakat tentang menggunakan pelayanan jasa PPGI bagus gitu responnya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, respon dari kantor pegadaian sendiri nih Pak, semenjak pemunculannya PPGI ini seperti apa Pak Iwan? Kalau kantor pegadaian BUMN sih welcome sih, karena kan kita perkumpulan perusahaan gadai Indonesia. Di dalamnya itu juga ada mereka juga. Malah bisa dikatakan ketua umum kita itu adalah orang pegadaian. Nah, sekarang ini untuk periode sekarang ketua umum kita adalah Pak Damar. Pak Damar itu adalah dirutnya PT Pegadaian. Jadi tidak ada sekat, tidak ada perbedaan antara kita dengan PT Pegadaian. Kita bersama-sama sih, kita saling mengisi. Intinya kita saling mengisi, kita saling kolaborasi. Nggak ada perbedaan, nggak ada bentrokan ataupun apa antara kita dengan PT Pegadaian. Apakah mereka juga merasa terbantu nih ya Pak ya? Ada semenjak kemunculannya PPGI sendiri ini ya Pak ya? Mereka sangat terbantu karena pihak Pegadaian juga mengatakan visi mereka kan adalah membantu masyarakat mikroekonomi. Nah, yang nggak terjangkau mereka, yang kita jangkau. Kita mengisi black spot mereka. Itu sih, kita membantu melebarkan gadai yang ada di Indonesia. Artinya kantor pegadaian pemirsa dan juga PPGI adalah saling melengkapi. Pak, kita lebih dari satu. Saling melengkapi. Baik, kita hampir di ujung program nih Pak Iwan. Tertemu sebelum kita closing pada sore hari ini, kita pengen tahu nih Pak, mungkin ada saran mungkin untuk yang belum resmi sama sekali, atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Pak, atau closing statement dari Pak Iwan sendiri deh, boleh silakan. Kalau saran saya sih bagi yang ingin bergabung dengan PPGI ya, menjadi perusahaan gadai resmi ya silakan segera mendaftar ataupun segera mendatangi kantor OJK setempat. Kalau daerah Kepri ya kantor OJK yang ada di Batam.
Kalau untuk masyarakat sih ya, kalau mau melakukan gadai ya lakukan gadai ke perusahaan resmi nih, baik BUMN ataupun gadai swasta. Mungkin itu yang dari saya. Itu saja. Nah, artinya tadi dalam penekanan ini adalah buat Anda pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada sedang menyaksikan kita di program kita khususnya sore hari ini, jika Anda ingin menggunakan atau melakukan pegadaian, ya, menujulah ke kantor yang resmi, Iya, Pak. betul. Karena di situ Anda bisa mendapatkan perlindungan konsumen. Iya. Ya. Jadi seandainya Anda tidak pergi atau menuju ke kantor yang tidak resmi, artinya Anda tidak akan mendapatkan perlindungan konsumen jika nanti ya pegadaian Anda ini ada bermasalahnya sedikit gitu ya, Pak. Betul ya. sekali. Oke, artinya di sini PPGI muncul ya di Kota Batam, di Kepri khususnya untuk Anda pemirsa Batam TV itu untuk memudahkan Anda aja untuk melakukan pegadaian barang dimanapun ya pemirsa ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih Pak. Boleh. Yang tentunya semoga semakin sukses untuk PPGI-nya dan semoga makin berkembang lagi, dan tentunya semoga kita harapkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum resmi itu bisa bergabung ya Pak ya. Betul. Ke dalam perkumpulan perusahaan gadai Indonesia tentunya. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Iwan. Kita bertemu lagi, mungkin kita akan membahas tentang hal lainnya mungkin bersama OJK langsung ya Pak ya. Boleh, kita panggil juga OJK di sini ya Pak ya. Biar lebih nyambung lagi gitu pemirsa Batam TV. Oke, pemirsa, tentunya untuk pembahasan kita pada sore hari ini menjadi semakin jelas ya bahwa PPGI ini atau Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia ya bukan hanya sekedar perkumpulan bisnis, melainkan juga mitra yang kuat dalam membangun industri gadai yang berintegritas dan profesional tentunya. Nah, sebagai organisasi yang diawasi langsung oleh OJK, PPGI ini memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga standar tertinggi dalam layanan dan etika bisnis. Nah, tentunya mari kita dukung ya upaya-upaya PPGI dalam menciptakan dampak positif yang lebih besar sambil senantiasa mematuhi prinsip kejujuran, transparansi dan etika yang telah mereka pegang erat tentunya ya. Baik, Pak Iwan, sekali lagi terima kasih. Kita bertemu lagi di segmen yang selanjutnya, Pak. Dan juga pemirsa Batam TV, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda untuk menyimak kita di program kita khusus untuk sore hari ini dalam tema kita Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia atau PPGI. Akhirnya, saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.